Bayangkan ketika Anda mengendarai mobil sendiri di malam hari yang sepi, tiba-tiba sejumlah orang tak dikenal mendatangi dan menghadang mobil Anda dari berbagai sudut dengan membawa sejumlah senjata tajam. Apa yang ada di benak Anda? Apa yang harus dilakukan? Detik demi detik begitu berharga. Mungkin seperti itu gambaran dari rasa kecemasan dan kepanikan yang timbul dari adanya aksi premanisme, yang belakangan dinilai meningkat. Fenomena premanisme sejatinya bukan hal baru dalam sejarah sosial Indonesia. Bahkan dalam perspektif historis, peran preman di masa lalu sempat dipandang positif bagi masyarakat kecil. Namun seiring waktu, makna dan praktik premanisme mengalami pergeseran yang signifikan. Ia hadir dalam bentuk pungutan liar, intimidasi, hingga kekerasan yang mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat. Di pasar, terminal, hingga proyek pembangunan, bayang-bayang premanisme terus menghantui. Data dari Pusat Informasi Kriminal Pusiknas, Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia, menunjukkan sepanjang tahun 2024 tercatat ada 4.207 kasus kejahatan yang berkaitan dengan senjata tajam atau praktik premanisme. Selanjutnya pada tahun 2025 ini, setidaknya hingga akhir April sudah terjadi 1.426 kasus serupa. Bila dirata-rata dalam sehari terjadi sekitar 12 kasus kejahatan yang berkaitan dengan praktik kekerasan ala preman. Polda Metro Jaya menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi di tahun 2024, yakni mencapai 497 kasus. Posisi berikutnya disusul Polda Jawa Timur sebanyak 450 kasus dan Polda Jawa Barat 393 kasus. Aksi premanisme juga marak terjadi di wilayah luar Jawa, seperti di Sulawesi Selatan sebanyak 362 kasus, Kalimantan Selatan 258 kasus, dan Sulawesi Utara 264 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena premanisme telah menjalar ke berbagai daerah di Indonesia dan tidak hanya terpusat pada kota-kota besar di Pulau Jawa saja. Tak jarang, aksi premanisme juga berkedok organisasi kemasyarakatan atau ormas. Mereka menggunakan atribut ormas untuk memberikan legitimasi pada tindakan-tindakan ilegal seperti pungli dan intimidasi. Masyarakat hingga pelaku usaha pun mulai gusar dengan tindakan semena-mena oknum ormas yang mengganggu ketertiban umum. Situasi ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Di media sosial, 79% unggahan warganet bersentimen negatif terkait premanisme. Hanya 9% yang bersentimen positif, sementara sisanya sekitar 12% bersifat netral. Premanisme bukan hanya mengancam keamanan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi. Jika dibiarkan, ia akan terus tumbuh subur, menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat akibat aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya. Presiden Prabowo menegaskan bahwa aksi premanisme tidak dapat ditoleransi karena mengganggu ketertiban umum dan iklim usaha. Pada Jumat 9 Mei 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari solusi konkret. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan, yang bertugas menindak aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat serta menghambat investasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan pandangannya terkait langkah Polri dalam menghadapi premanisme. Kapolri menyatakan mereka tidak akan toleran dengan aksi-aksi premanisme apapun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembinaan terhadap ormas agar tetap menjalankan perannya secara konstruktif dalam masyarakat. Namun jika ditemukan tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi premanisme di Indonesia. Pembentukan Satuan Tugas Anti Premanisme di Indonesia merupakan respons pemerintah terhadap meningkatnya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi.
Satgas Anti Premanisme berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polhukam dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya termasuk Kemendagri. Polri melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan se-Indonesia yang menyasar praktik premanisme. Sedangkan Kemendagri akan menangani ormas yang berbadan hukum, terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Ormas yang terdaftar di Kemendagri atau berbadan hukum memiliki mekanisme penindakan yang berbeda. Untuk ormas berbadan hukum, penindakan jika terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena kementerian ini yang memberikan izin kepada ormas tersebut. Sementara untuk ormas yang hanya terdaftar di Kemendagri, penindakan akan dilakukan oleh Kemendagri itu sendiri. Sanksi terhadap ormas yang melanggar aturan bisa berupa pencabutan status terdaftar yang berarti ormas tersebut tidak lagi bisa menikmati fasilitas atau dukungan dari pemerintah termasuk dana hibah. Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana, penegakan hukum akan dilakukan oleh kepolisian. Satgas ini dibentuk melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Mereka bekerja di bawah 4 bidang utama, yaitu pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Pendekatan ini memastikan penanganan premanisme dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Di tingkat daerah, pembentukan Satgas disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, di Kabupaten Buleleng, Satgas dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan asisten pemerintahan sebagai wakil ketua dan sekretariat berpusat di Kesbampol. Koordinator untuk masing-masing bidang berasal dari instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah terkait. Di Bandung, Satgas fokus pada pengamanan pasar tradisional dan proyek konstruksi. Sementara di Bogor, Satgas telah menunjukkan hasil nyata dengan penangkapan pelaku premanisme yang menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Selain itu, Polri juga telah melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan se-Indonesia yang menyasar praktik premanisme. Sinergitas dan kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi premanisme di Indonesia. Pemberantasan premanisme bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran vital dalam mendukung keberhasilan pemberantasan premanisme. Di berbagai daerah, masyarakat diharapkan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan seperti pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lainnya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu. Saluran pengaduan seperti hotline 112 di Bandung, serta call center di masing-masing polres disediakan untuk memudahkan pelaporan. Partisipasi masyarakat juga tidak berhenti pada pelaporan. Edukasi dan kesadaran hukum juga penting. Masyarakat perlu diedukasi untuk berani melaporkan tindakan kekerasan serta didorong aktif dalam organisasi yang sehat dan produktif. Dengan sinergi antara masyarakat dan stakeholder terkait, diharapkan lingkungan yang aman dan kondusif dapat terwujud serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Premanisme adalah musuh bersama yang harus dihadapi dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komitmen dan partisipasi aktif semua pihak, kita dapat menciptakan Indonesia yang aman, tertib, dan bebas dari intimidasi. Mari kita bersama wujudkan negeri yang berdaulat dan bermartabat.